Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di seminar kita yang kedua, Smart Parenting, yang bertopik dampak musik bagi perkembangan anak. Nah, kali ini saya ada mengundang beberapa narasumber yang pastinya sangat berpengalaman di bidang masing-masing. Seperti Bapak Ridwan Asinaga, beliau adalah pemilik daripada Kids Music Center yang ada di Bandung, ya. Bapak Ridwan akan bercerita kepada kita bagaimana pengalaman beliau selama mengajar anak-anak, dampak bagi anak, bagaimana mereka boleh mengembangkan talenta yang mereka miliki untuk mereka. Nah, bagaimana nih kalau pandangannya dari Pak Ridwan sebagai Bapak yang sudah langsung kecimpung di lapangan ya Pak, mengajar siswa-siswi untuk mereka langsung terjun di band seperti itu, mereka berkumpul di satu tim yang harus solid satu sama yang lain gitu. Bagaimana mereka bisa bersamaan gitu, bermain yang harmoni begitu Pak kalau di dalam musik? Oke, baik. Terima kasih Ibu Switi untuk kesempatannya. Iya. Bapak Ibu, kita akan menaiki kereta belajar musik anak 30 menit ke depan. Nanti Bapak Ibu yang punya pertanyaan kita akan dijawab di belakang. Ya. Oke, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang jauh-jauh. Ada teman saya, Ibu Emma Wuri Timur dari Ambon nih. Silakan lambaikan tangan Bu Emma kalau dengar. Oke. Ada dari Ambon, ada dari Siantar. Artinya Corona ini membawa kebaikan juga bagi kita ya. Kita bisa di belahan dunia manapun bisa sharing. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini sudah ya mungkin 30 tahun lah main musik anak. Saya duga sudah ribuan anak yang pernah terpegang dengan saya. Saya lahir di Kabanjahe, Sumatera Utara. Ada sini yang tahu Kabanjahe, tempat lahir saya? Tahu Pak, tahu. Oke. Bapak Ibu tahu, waktu saya kecil itu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu, Bapak juga mungkin pikir kepada anak. Kau mau jadi apa nanti kau? Jadi musisi, kau makan apa? Nanti kalau kau besar bagaimana kau makan apa? Nggak mungkin kau lah, janganlah kau jadi main musik-musik itulah. Lalu yang kedua mungkin ditanya juga, apa untungnya belajar musik? Ya mending belajar matematika lah, bahasa Inggris lah, gitu. Itu yang saya dengar waktu kecil ya di kampung saya. Lalu mungkin juga ada yang tanya juga, melihat pergaulan-pergaulan yang ada zaman sekarang ini, lalu ditanya, nanti kau kalau main musik kau gede, itu lihat teman-temanmu itu rambutnya dicat-cat itu, udah nggak jelas kulihat pergaulannya itu, ngeganja pula dia nanti. Gitu-gitu. Ini bahasa yang saya dengar pada waktu kecil. Jadi mungkin pertanyaan itu ada juga sih di antara beberapa kita orang tua ya. Kita takut kalau anaknya belajar musik nanti mau jadi apa ke depan anak saya. Nah, tapi ternyata tidak. Sekarang saya di Bandung ya, amat sangat berbeda pengalaman saya dengan musik. Kalau dulu di kampung gitu memang. Waduh, ngapain? Mending lah dilesin bahasa Inggris di Stanford dong, matematika. Iya, ngapain pula main musik sekarang. Tapi kalau pengalaman saya di Bandung tidak. Saya lihat di sini banyak orang yang punya duit, banyak orang orang kaya begitu ya, secara mapan tidak lagi memikirkan beberapa pertanyaan yang tadi saya sampaikan di depan. Mereka berbondong-bondong malah meleskan anaknya supaya apa yang tadi Ibu Runa ceritakan di depan, ada aspek psikologis, ada aspek psikomotorik, ada aspek banyak lainnya yang nanti saya cerita sedikit, itu terjadi dalam kehidupan anak. Nah, tentu bagian saya selama puluhan tahun mengajar anak main musik, benar nggak pertanyaan-pertanyaan kita tadi itu? Apa yang disampaikan oleh Ibu Runa tadi betul nggak kejadian? Saya lihat dengan kasat mata ya. Sebelum kita sampai ke situ, barangkali Bapak Ibu tahu nih orang yang paling di atas nih. Albert Einstein. Ya, penemu teori relativitas atau terkenal dengan rumus mungkin E sama dengan MC kuadrat ya. Dia jago main biola. Artinya tadi pertanyaan saya di depan, kalau nanti anak saya ini belajar musik,
pintar nggak ya? Ya pintar lah, siapa lebih pintar kira-kira daripada Albert Einstein gitu ya. Pintar banget menemukan bom atom, tapi dia senang musik. Artinya tadi kalau ada mungkin pengalaman orang tua, aduh nanti anak saya kalau belajar musik mah nggak pintar, wah salah sama sekali. Tokoh dunia saja ada. Lalu nanti dibilang, wah anak saya kalau jadi musisi ya mau jadi apa? Nggak mungkin jadi ilmuwan lah. Brian May, Queen, mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagunya ya. Freddie Mercury, ada Ibu Sally pernah dengar yang terbaru mungkin ya lagunya Queen ya. David May itu gitarisnya dia, tapi dia juga musisi bagaimana menemukan teori-teori musik untuk anak. Dari dua ini saja kita udah mulai melihat nih, secara internasional ternyata orang yang pintar itu selalu bergaul dengan musik dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bapak Ibu kenal nih gambar yang di atas nih, Ibu Sri Mulyani, yang berkaitan dengan uang, yang mungkin kalau kita cerita uang matanya hijau gitu ya. Kira-kira ada kaitannya nggak mata hijau yang kaitannya ngitung duit dengan musik? Saya lihat ada tuh. Ibu Sri Mulyani bisa main gitar. Jadi anak Bapak Ibu jangan takut les gitar, kemungkinan ke depan bisa jadi pemain gitar atau menjadi menteri keuangan juga ya. Jangan takut, sudah ada data dan faktanya. Oke. Lalu di bawah tuh ada Eleo Band. Ya kan Eleo Band ini main jazz. Itu adalah kumpulan para menteri yang bermain band bersama-sama. Bayangkan, ini menteri pintar-pintar nih, ada Basuki nih, menteri pekerjaan umum yang kerjanya bikin tol nih, yang lagi ngetren di Indonesia. Ngeband. Jadi jangan takut kalau anaknya dilesin musik, dikasih main band, jangan takut kok makan apa kok nanti. Ya kan, kita sudah lihat, ini anak-anaknya semua ini makan nasi pasti, tapi pekerjanya juga keren. Nah, yang tidak terbantahkan, tuh, Bapak mantan Presiden RI, Pak SBY, bukan hanya pemain musik dia. Pencipta lagu juga. Musisi, pencipta lagu, bisa jadi tentara juga. Main gitar juga. Jadi jangan sekali-kali bilang, kau nanti kalau koles musik, kau di Stanford kau, mau jadi apa besar kau? Orang tua langsung dengan pede bilang, mau jadi presiden lah kayak Pak SBY. Dan di bawah, ada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini hebatnya Bapak Ibu, saudara-saudari, itu main musiknya itu bukan yang umum, nasional gitu ya, bukan tidak semua laki-laki, enggak begitu. Lagu yang disukainya Bapak Ibu tahu? Ada saya tanya dulu lah, mungkin Pak Abel Sirait tahu nggak kalau Pak Jokowi itu kira-kira senang lagu apa? Genre apa? Nggak pernah dengar, Pak. Nggak pernah dengar. Ibu Sally, kira-kira paham nggak Bu, kalau Pak Joko itu kalau dia main musik apa Bu? Perlu di-unmute kayaknya. Ya, nanti boleh Bu. Boleh, silakan Bu. Ya, musik metal. Wah, betul Bu Sally, musik metal. Musik metal itu tahu yang kalau di mana kita di Medan itu rambutnya dicet-cet kayak ayam itu loh. Wah, gitu. Metallica, Sepultura. Ini presiden loh ya. Jadi bukan cerita anak pang yang tinggal di jalan-jalan, celananya pakai jeans, lalu pakai dompetnya pakai rantai-rantai begitu. Enggak, ini presiden loh. Presiden Republik Indonesia sukanya begitu. Malah dia pernah dikibas sama basisnya Metallica. Jadi yang pertama, sudah banyak contoh orang yang suka musik bergaul dengan musik itu karirnya justru mesat. Jadi pengalaman pertama tentu bagi kita pada sore hari ini, jangan pernah takut meleskan musik karena musisi pasti hidup bahkan bisa jadi presiden, ya. Tuh. Jadi jangan takut. Ibu Rebecca dari Siantar tadi jangan takut Bu ngajar musik anak-anaknya. Mereka itu adalah pemimpin masa depan kita. Oke. Iya, Bapak. Next. Nah, kalau begitu Pak, ini kan Bapak ini cuma cerita aja nih. Jangan-jangan Bapak nggak punya pengalaman nih, gitu ya. Memang ada sedikit peribahasa begini. Kadang-kadang itu kita pintar ngajakin anak orang, tapi anak kita sendiri di rumah kita nggak bisa ngajarin. Kadang-kadang kita kalau jadi guru di luar nih ya, jagonya minta ampun. Kau tahu nggak matematika rumus ini jago, tapi anak kita nggak bisa matematika. Itu kadang-kadang majas apa itu, bukan hiperbola sih, tapi pro kontra, kita pintar, anak kita enggak. Nah tentu orang tanya ke saya, Bapak dari tadi ngomongin anak musik. Anak Bapak gimana? Nah, saya cerita nih, anak saya, yang di atas itu anak saya namanya Marvel Owen. Sejak di usia kandungan kami sudah dengarkan musik,
pakai Mozart dan segala macam begitu, jadi HP dengarkan ke perutnya. Namun perkembangan mentalnya menurut saya sedikit, ya bagi saya agak sedikit terganggu. Kenapa? Karena waktu kecil ngomongnya bahasa Inggris terus anak saya nih. Jadi kadang-kadang dia tidak mengerti perintah. Yang kami akhirnya takut, nanti mau besar anak kami ini mau jadi apa ya? Gitu. Jadi orang mungkin bilangnya awal-awal kayaknya anak bapak itu, ada yang bilang lah, selentingan yang bilang kayaknya anak bapak itu berkebutuhan khusus lah, katanya. Ya, tapi anak saya ini dari kecil sudah suka pukul kaleng-kaleng kemana-mana, pegang stick gitu. Akhirnya kami kasih stick, ada dana dikit, beliin drum dikit. Lama-lama bisa beli drum yang besar. Yang terjadi, singkat cerita, kalau khusus anak saya ini, umur 6 tahun aja dia sudah bisa main band sebagai pemain drum dengan skill orang dewasa, bisa double pedal. Dan sekarang syukur di sekolah dia bisa mengikuti, nilainya banyakan A. Dan dia bisa jadi kebanggaan. Sudah, kalau Bapak lihat kan, Bapak Ibu lihat anak saya itu agak cakep ya, drummer bakal terkenal itu ke depan itu. Jadi percaya dirinya berkembang sekarang. Kenapa? Karena kalau di sekolah ada acara begitu ya, kebetulan anak saya sekolah di BPK, kalau ada acara-acara begitu kerohanian, anak saya yang main drum, temannya orang besar semua gitu. Dan anak-anak cewek sekelasnya suka bilang, Owen, wah saya bukan hanya anaknya, bapaknya juga senang dong. Ini calon artis masa depan, anak saya ini drummer nih, udah cakep pula. Ke depan cari jodoh nggak susah nih kayaknya. Jadi saya lihat, itu anak saya. Jadi secara skill dia sekarang ya bisa main, umur 9 tahun dia sudah bisa dengan standar orang dewasa main drum. Itu anak saya, jadi ya saya lihat orang bilang musik, ya anak saya mengalami. Yang kedua, itu ada namanya Hana Christina. Kenapa Hana ini saya jadikan topik pada sore hari ini? Hana ini adalah murid saya, karena saya ngajar band juga ya. Dia dulu masuk belajar ke saya itu kira-kira kelas 2. Tadi kalau ada pertanyaan umur berapa, ya ini kejadiannya umur, dia datang kelas 2 SD, mungkin sekitar 7 atau 8 tahun, imut-imut, pakai kacamata, ya datang begini, Om, Hana mau belajar drum. Hah? Datangnya begitu, imut-imut, belajarnya drum. Kan biasanya kalau ibu-ibu cewek kan datang anaknya, Om, pakai kacamata kan kalau malu-malu biasanya, Om, bisa belajar piano nggak? Biasa kan begitu ya anak cewek, betul nggak, Ibu Sally? Kalau anak cewek pakai kacamata, imut-imut, lucu-lucu, belajarnya drum atau piano. Tapi itu yang si Hana itu begitu. Jadi sejak kelas 2 SD, saya ajarlah dia main drum sampai SMP. Yang luar biasanya, SMA, dia sudah tulis 2 buku. Sekarang dia adalah YouTuber, followernya sudah banyak. Dan kalau orang bikin penelitian-penelitian tentang kecerdasan anak atau tentang sesuai dengan jurusannya dia, dari UI, dari Jakarta, datang meneliti dia. Gitu. Itu beberapa contoh yang sempat saya catat. Cuman ada contoh ketiga yang fotonya tidak di sini, karena saya tidak mau tampilin fotonya. Ada 2 orang lagi. Yang pertama, karena tidak ada fotonya, saya sebut namanya, Joseph. Joseph ini adalah seorang anak yang waktu SMP dibully. Nah, di kota ini saya baru tahu ya. Ada orang dibully itu karena lu naik mobil ke sekolah, naik mobil apa gitu. Kalau kita kan dalam bayangan kita, orang naik ke sekolah kan jalan kaki, diperbandingkan itu antara yang jalan kaki dengan yang naik mobil. Nah, di kota ini, dua-duanya naik mobil, dua-duanya anak pengusaha, satu orang dibully karena dia dianggap ditanya, kamu ke sekolah ini naik apa, mobilnya apa. Dan itu yang membuat dia sedikit depresi dalam hidupnya. Akhirnya singkat cerita, papa mamanya suruh saya ngajarin dia main gitar. Waktu saya ngajarin dia bermain gitar, setelah sekian lama, akhirnya percaya dirinya tumbuh, seperti tadi teorinya Ibu Runa itu. Singkat cerita, dia mulai jadi artis di sekolah. Dulu rambutnya sisirannya bagus, sekarang mulai seperti yang Pak Jokowi tadi saya katakan, mulai sedikit dicat, dinaikin ke atas, gitu. Satu kali, setelah berapa lama les, dia datang kepada saya, dikatakan, Kak Ridwan, boleh curhat nggak? Waduh, curhat. Saya kan berjenggot seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat, saya lagi sharing begini, ada nggak orang mau curhat ke saya? Dia bilang, saya mau curhat. Nah, saya bilang, oke, kita curhat.
Mau curhat apa? Saya bilang, begini. Beberapa waktu yang lalu ada cewek nembak saya loh Kak. Waduh, saya ketawa setengah mati. Ini ada cewek nembak dia gitu. Lalu saya tanya dengan baik kan, wajib mendengarkan dengan baik, pendengar yang baik. Terus gimana Sep, gimana? Dia bilang, dia suka sama saya loh Kak. Gitu. Kenapa? Singkat cerita dia cerita. Lalu saya cerita ke mamanya, begini, iya Pak Yosep sekarang ya, mulai sedikit-sedikit dalam tanda petik bahasa Bandung sini ya, ganjen gitu. Ganjen itu artinya itu suka dalam tanda bergaya lah gitu. Yang saya lihat citra dirinya pulih. Dulu dibully, sekarang karena musik, dia bisa pede di sekolah. Dia bisa pede di sekolah dan mulai malah jadi objek itu tadi, cewek-cewek yang nembak dan dia tidak menembak. Itu kan abnormal ya. Ya nggak tahu ya, kalau di Kota Pinang abnormal mau yang begitu Bu Switi. Ya, seperti itu Pak. Ya biasanya juga di mana-mana laki-laki lah, ya kan, seperti Pak Emerson kan, seperti Pak Emerson juga begitulah gitu. Ya, jadi yang ketiga yang saya lihat, percaya dirinya tumbuh dan itu tidak bisa dibeli. Coba Bapak Ibu yang ada di sini, ada nggak toko yang menjual rasa percaya diri? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Percaya diri itu harus dialami anak karena ada satu momen yang berubah hidupnya. Dan musik bisa menjadi salah satu momen itu. Yang terakhir contoh, nah, saya ini juga ngajar drum, anak cewek juga, umur 9 tahun, umur 10 tahun, kelas 5 SD. Bapak Ibu tahu, sebelum belajar, papa mamanya bilang ke saya ini, Pak, kalau Bapak bisa membuat anak saya berbicara, saya angkat jempol ke Bapak. Waduh, sudah kelas 5 SD, itu perkara mujizat dan ajaib kalau gurunya bisa ngajak dia ngobrol. Jadi kalau dibilang namanya cinta, cinta kamu bisa mengerjakan ini, diam aja. Cinta gimana menurut pendapatmu? Diam aja. Nggak mau jawab. Jadi waktu dia les ke saya, harapan papa mamanya, si Cinta ini bukan jago main drum saja, tapi bisa ngomong. Lucu kan? Agak lucu juga lah, orang di mana-mana kalau les drum harapannya anaknya pinter drum dong. Nah kalau ada orang les ke saya main drum harapannya anaknya bisa ngomong. Ini kan perkara lucu dan aneh dan bin ajaib kan. Tapi singkat cerita, karena saya bisa menjadikan musik sebagai jembatan, garis bawahi ya, musik sebagai jembatan untuk membentuk kepercayaan diri anak, saya bisa lakukan itu. Saya yang berjenggot, yang berkumis begini, ngomong dengan anak Cinta yang nggak mau ngomong. Saya banyak dapatkan metode, Cinta, kalau begini kira-kira gimana? Nggak mau ngomong. Kalau begitu kira-kira bisa dipul. Itu. Kalau Bapak Ibu ngajar anak begitu gimana? Cepat tua nggak? Saya pasti langsung tua tuh. Jadi ubanan, kumis saya makin tinggi, jenggotan, ya kan gitu-gitu. Seperti Bapak Emerson teman saya. Ya, itu yang saya alami. Lalu, tapi apa yang terjadi dengan berbagai macam hal, saya mulai pendekatan kepada dia. Singkat cerita dia sudah mau ngomong kepada saya. Dan waktu saya tanya kepada orang tuanya, Bu, dari sekian bulan kita sudah bermain drum ini, Ibu melihat apa? Dia bilang, anak saya sudah mau ngomong, Pak. Terima kasih banyak ya. Gitu. Ini kan perkara ajaib. Anak dilesin untuk main drum, tapi dia bersyukur karena anaknya mau ngomong. Ini perkara ajaib nih. Maksud saya, musik ini adalah jembatan yang efektif. Oleh karena itu, saya di lembaga kami, Kids Music Center, punya visi atau tagline, Develop Children's Leadership Through Music. Jadi musik ini adalah jembatan yang sangat efektif untuk membentuk kepribadian anak. Oke, the last, tentu pertanyaan bagi kita sekarang. Bisa nggak di masa pandemi ini, yang nantinya kita akan bisa belajar online, yang Stanford juga mungkin lakukan, belajar musik secara online, demikian juga kami di Kids Music Center, bisa nggak orang kalau belajar musik dengan HP, pakai via Zoom, akan mendapatkan hasil yang efektif? Saya kebetulan sudah melakukannya. Cinta yang tadi saya sebutkan itu dan beberapa anak itu les drum online dengan saya. Anaknya di Cikarang, Lipo Cikarang, saya di Bandung, kami berdua les musik. Saya tetap pantau kemajuan anak-anak ini, termasuk ada les gitar yang kami buat dengan murid di Jambi, di Medan, dan sekitarnya. Saya tanya orang tuanya feedback, kalau ini di dunia pendidikan namanya tracer study, ada kepuasan, mereka bilang anaknya bertumbuh. Bukan karena jago main gitarnya, enggak. Karena kepercayaan dan citra diri anaknya bertumbuh. Tadinya bosan di rumah, sekarang bisa ketawa, tadinya tidak banyak gerak, dengan musik anaknya banyak gerak. Saya pikir itu materinya Bu Switi, supaya nanti kita bisa banyak bertanya jawab di belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.